Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Ananda Pratama dari jurusan Manajemen Informatika IAIN Batu Sangkar, semester 5, dan sekarang saya akan menjelaskan yaitu tentang tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, saya akan tampilkan slide yang saya akan jelaskan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu tugas yang saya buat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang tugas dari RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Itunya saya merancang sebuah sistem informasi dengan judul Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Dharmasraya. Baik, pertama kita masuk dulu kepada latar belakang pada masalah ini, yaitunya perkembangan ilmu dan teknologi saat ini begitu pesatnya. Laju perkembangan ini demikian luasnya hingga hampir mencakup seluruh kehidupan manusia. Dan selanjutnya kita lihat kepada inti dari permasalahannya, yaitunya banyaknya biaya pergi mengantar bahan-bahan LPPD tersebut dan tidak ada waktu mengantar bahan-bahan LPPD tersebut. Waktu menghabiskan bahan LPPD tersebut masih menggunakan manual dengan cara memasukkan ke dalam map, dan itu sangat mudah sekali terjadinya kehilangan. Sulitnya para pegawai dalam mengelola bahan LPPD tersebut dan masih menggunakan sistem manual. Tujuan saya membuat sebuah sistem informasi di sini yaitunya mempermudah kinerja pemerintahan dalam mengirim data-data LPPD tersebut, agar data-data LPPD tersebut tidak dilakukan secara manual lagi. Karena kalau seandainya dilakukan secara manual, kesempatan data tersebut tidak sampai, banyak kemungkinan bisa terjadinya kecelakaan-kecelakaan kecil yang menyebabkan data-data tersebut tidak terkirim. Baik, kita masuk ke identifikasi masalah, yaitunya berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan perancangan sistem informasi pengiriman LPPD pada setiap instansi di Kabupaten Dharmasraya. Sebagai berikut: yang pertama, tidak tersedianya aplikasi pengelola LPPD yang berupa laporan kinerja. Kedua, sulitnya dalam pengiriman bahan LPPD pada setiap instansi ke bagian pemerintahan. Dan tiga, dapat menimbulkan kehilangan bahan LPPD dan tidak tersedianya informasi tentang LPPD. Baik, kalau tentang batasan masalah atau rumusan masalah ataupun tujuan penelitian mungkin bisa dibaca oleh kawan-kawan semua. Dan selanjutnya kita melihat ke metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, field research atau studi lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan ini melihat kenyataan yang sebenarnya dalam masalah yang diteliti dan sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan observasi, teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan langsung ke tempat konveksi. Yang kedua, interview. Data penelitian ini wawancara dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Wawancara dilakukan dengan pengusaha atau kepala yang mempunyai badan pemerintahan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada analisis. Analisis space melibatkan penggunaan akhir dan spesialis TI yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memahami, dan mengkomunikasikan persyaratan bisnis untuk sistem yang diusulkan. Yaitunya dua kegiatan analisis utama. Yang pertama, kumpulkan persyaratan bisnis, prioritaskan persyaratan. Yang ketiga, desain phase, membangun sebuah cetak biru blueprint bagaimana sistem yang diusulkan akan bekerja. Selanjutnya, desain the technical architecture. Technical architecture mendefinisikan perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat telekomunikasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem. 3. Desain sistem modeling aktivitas menggambar representasi grafis suatu desain. Graphical user interface, antarmuka ke sistem informasi. Dan GUI screen design, kemampuan untuk memodelkan layar sistem informasi untuk seluruh sistem. Yang keempat, development phase, ambil semua dokumentasi desain terperinci Anda dari tahap desain dan ubah menjadi sistem yang sebenarnya.
2. Kegiatan pengembangan utama. 2. Bangun arsitektur teknis. 3. Bangun basis data dan program. Yang kelima, kita masuk ke testing phase. Memverifikasi bahwa sistem bekerja dan memenuhi semua persyaratan bisnis yang ditentukan dalam phase analis. 2. Aktivitas pengujian utama. Tulis kondisi pengujian, test condition, langkah-langkah terperinci yang harus dilakukan sistem bersama dengan hasil yang diharapkan dari setiap langkah. Dan yang kedua, lakukan pengujian sistem. Selanjutnya kita lakukan implementation phase, mendistribusikan sistem ke semua pekerja, pengetahuan, knowledge workers, dan mereka mulai menggunakan sistem untuk melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Selanjutnya 2 kegiatan implementasi utama. Yang pertama, 1. Tulis dokumentasi pengguna yang terperinci. Yang kedua, berikan pelatihan untuk pengguna sistem. Yang ketiga, yang selanjutnya, pilih metode implementasi yang tepat. Parallel implementation, plug implementation, pilot implementation, batch implementation. Yang terakhir, maintenance phase, memantau dan mendukung sistem baru untuk memastikan terus memenuhi tujuan bisnis. Yang kedua, 2 kegiatan perawatan utama, membangun helpdesk untuk mendukung penggunaan sistem. Yang kedua, berikan lingkungan untuk mendukung perubahan sistem. Selanjutnya kita masuk kepada perancangan sistem. Yang pertama, kita masuk ke aktor yang bisa berinteraksi dalam sebuah sistem yang kita bangun. Yang pertama adalah admin. Admin sini memiliki peran yang pertama, dia harus login terlebih dahulu dan melihat dan menghapus kontak atau memasukkan data terbaru, menambah, mengedit informasi, menambah, mengedit, menghapus, menambah, mengedit, dan menghapus nama ODP, atau lebih kita lihat atau kenal dari bahasa pemrogramannya itu create, read, update, delete, dan selanjutnya dia bisa logout untuk keluar. Yang kedua, aktor di sini yaitu karyawan. Yang pertama, karyawan tersebut harus login terlebih dahulu ke dalam sebuah sistem. Yang kedua, karyawan bisa menginput formulir FPPDP, melihat daftar nama OPD, melihat dan mencetak nilai, melihat informasi, menambah masukan dan saran. Setelah itu dia bisa logout. Selanjutnya kita masuk ke sini use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case diagram dari sistem dirancang dapat digambarkan seperti tersebut, bisa kita lihat di sini. Di sini kita harus karyawan bisa berinteraksi di halaman utama, informasi dan input LPPD, dan selanjutnya bisa logout. Di sini tergantung kepada sistem login semua. Karyawan harus login terlebih dahulu. Dan begitu juga admin. Admin harus bersangkutan di sini, yaitu login terlebih dahulu. Dan admin lebih banyak berinteraksi di sini karena admin lebih banyak bisa melakukan sebuah pekerjaan di dalam sebuah sistem, yaitu tentang menambah atau mengacak-ngacak sebuah sistem. Itulah pekerjaan sebuah admin, bisa dilihat dalam sebuah use case ini. Selanjutnya kita melihat activity diagram. Merupakan diagram yang menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Itunya kita bisa lihat activity diagram di sini. Itunya terlebih dahulu admin harus login terlebih dahulu, dan baru bisa admin masuk ke sebuah sistem, ke halaman utama, informasi, melihat user yang terdaftar. Kita bisa lihat di sini juga bisa penilaian OPD, dan selanjutnya baru bisa melakukan sebuah aksi-aksi, yaitunya seperti menambahkan atau mengedit atau menghapus data dari informasi data karyawan. Lalu kalau di sini user, tambahkan user, mengedit user atau menghapus user. Selanjutnya seperti itu. Admin lebih banyak berinteraksi dalam sebuah sistem ini. Dan selanjutnya admin juga bisa logout, dan untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di activity diagram admin. Kita masuk ke activity diagram karyawan. Sama seperti admin tadi, karyawan harus terlebih dahulu untuk login dan baru bisa ke halaman sebuah sistem. Yang keempat, kita masuk ke sequence diagram.
Sequence diagram menjelaskan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem berupa pesan message yang disusun dalam suatu urutan waktu, yaitu urutan kejadian yang dilakukan oleh seorang aktor dalam menjalankan sistem. Sequence diagram biasa digunakan untuk menambahkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah kegiatan untuk menghasilkan output tertentu. Adapun sequence diagram dapat dilihat dari gambar-gambar berikut. Baik, kita bisa lihat di sini sequence diagram admin. Itu kita mulai dari admin, new class, username dan password untuk login terlebih dahulu. Dan kita masuk ke daftar ODP, input nama OPD, masuk ke penilaian, cetak informasi kontak user, dan bisa logout. Baik, di sini kita bisa lihat hapus penilaian, cetak penilaian, menginputkan sebuah informasi, melihat kontak, menginputkan user atau menambahkan user, dan setelah itu bisa logout. Dan kita masuk sequence diagram karyawan, sama seperti yang admin tersebut. Harus login terlebih dahulu, masuk ke formulir LPPD, daftar OPD, nilai, cetak nilai, dan keluar. Dan di sini juga interaksi yang dilakukan yaitu username dan password untuk login terlebih dahulu. Dan selanjutnya input formulir LPPD, lihat OPD, lihat nilai, cetak penilaian, dan keluar. Karyawan itunya memiliki akses terbatas dalam sebuah sistem, karena yang lebih memiliki akses yaitunya admin. Selanjutnya kita masuk ke kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kita bisa lihat di sini tentang data-datanya. Admin ini ID, nama, pas, level, dan berhubung dengan berita dan kontak. Selanjutnya SKPDK dan SKPD. Ini adalah berbagai rangkaian tentang file-file yang ada dalam berita dan kontak admin, dan SKPDK bisa dilihat langsung. Selanjutnya kita masuk ke desain file. Yang pertama kita masuk ke tabel admin, database name, LPPD field key, atau key ini bisa dilihat kuncinya ID admin. Yang nama tabelnya admin, fungsi mengedit dan mengelola data. Bisa kita lihat di sini, file name-nya, key-nya ID admin, tipe integer, width 11, description ID admin. Selanjutnya nama, pas, level, bisa dilihat langsung. Dan selanjutnya database name LPPD field, itu tentang berita, ID berita. Fungsinya menampilkan informasi. Bisa kita lihat ID berita di sini menjadi sebuah key atau kunci dalam sebuah file tersebut. Bisa dilihat langsung tanggal, judul, isi, foto, dan penulis. Dan tabel kontak, database name LPPD fields, key-nya ID kontak, tabel name kontak, fungsi menampilkan kontak atau masukan. Dan ID kontak di sini sama seperti yang di atas, menjadi sebuah key dalam sebuah file tersebut. Bisa dilihat langsung file-filenya, nama, email, topik, dan kontak. Selanjutnya tabel SKPD. File name-nya ID SKPD, varchar 50, ID SKPD description, bisa dilihat langsung ID SKPD menjadi sebuah key. Dan selanjutnya tabel SKPDK. Database name-nya LPPD fields, key ID SKPD, THN. Tabel name SKPDK, fungsi menampilkan menginput formulir LPPD, menginput nilai ODP. Di sini kita bisa lihat filenya, ID SKPD menjadi sebuah key dari sebuah tabel tersebut. Bisa dilihat alamat, telepon, email, nama, tahun, dan juga tahun menjadi sebuah key di sini. Baik, mungkin di sini sekian dulu dari presentasi dari sebuah RPL tentang sebuah sistem informasi yang saya buat. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Atau dari segi penulisan mungkin ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.